Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Mas Iwan Tani, teman-teman ya. Tidak lupa saya ucapkan dimanapun teman tani berada, semoga teman tani berada dimanapun dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya membuat video kembali di tanaman cabai rawit ori yang kemungkinan usianya 2 bulan lebih. Mungkin sudah ada 70 hari bahkan lebih, saya sudah lupa, dan ini belum mengeluarkan bunga, teman tani. Dan tipis-tipis bunganya atau buahnya sudah mulai ada dan sudah saya petik, dan itu hanya bisa buat konsumsi sendiri, teman-teman ya. Dan semoga adanya channel ini bisa membantu teman tani yang ingin mencari informasi tentang pupuk atau tentang merawat tanaman cabai. Dan saya ucapkan, saya tegaskan, tidak ada maksud di hati saya untuk menggurui para petani yang sudah senior atau para petani pemula. Saya hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara saya merawat tanaman cabai, atau sekedar tempat sharing yang ingin bertanya-tanya bagaimana tentang cara saya merawat tanaman cabai ini. Karena saya juga masih belajar dan terus belajar, teman-teman ya. Sebelum saya mulai videonya, karena video ini saya akan melakukan pemupukan dengan cara kocor, teman-teman ya, nanti di bawah media tanam ini. Dulunya tanaman ini saya kasih mulsa ya teman-teman ya, karena mulsanya rusak akibat panas, jadi saya lepas, akhirnya tidak ada mulsanya, teman-teman. Keadaannya tanamannya seperti ini. Nanti saya review untuk teman-teman, karena saya yakin dimanapun tanaman cabai, jika musim panas atau musim kemarau seperti ini di dataran rendah, tidak ada tanaman yang bagus, teman-teman ya. Oke, langsung saya beritahukan bagaimana keadaan tanaman saya ini yang saya tanam di belakang rumah. Ikuti terus videonya, bagaimana cara saya merawat dan memulihkan tanaman ini sedikit demi sedikit, teman-teman ya. Karena pucuknya sudah mulai membaik, walaupun tanaman ini sudah pernah saya pruning 2 kali, teman-teman ya. 2 kali pernah saya pruning, akibat yang pertama akibat terkena herbisida, yang kedua karena terkena jamur embun tepung, dan sekarang sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru lagi. Semoga tidak ada kendala lagi, teman-teman ya, dan bisa mendapatkan buah cabai. Oke, langsung saya review untuk teman-teman. Saya beritahukan bagaimana keadaan tanaman ini. Beberapa tanaman sulaman yang dulu pernah saya sulam, teman-teman ya, ada yang mengalami kejadian seperti ini, mati tak mau, hidup tak mau, dikarenakan memang sangat panas. Dan kemungkinan media tanam yang seperti ini, sebenarnya untuk keongnya ini sudah saya buang ya teman-teman ya, tapi karena saking banyaknya jadi banyak yang belum terbuang, nanti diperbaharui di musim tanam berikutnya, teman-teman. Dan ini seperti ini tanamannya sudah mulai tunas, dan untuk buahnya saya sepilkan seperti ini, teman-teman. Dan saya akui, saya menanam cabai baru kali ini mengalami kejadian seperti ini, teman-teman ya. Beberapa kali saya pernah merawat tanaman cabai, dan baru kali ini kejadian cuaca kali ini yang sangat parah sekali untuk tanaman cabainya, teman-teman. Dan ini sepilannya seperti ini. Jadi saya tidak memamerkan tanaman bagus kali ini, teman-teman ya. Saya hanya memamerkan tanaman yang jelek. Dan ini tanaman di dataran rendah, 0 sampai 5 mdpl dari atas air laut, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini buahnya sangat jarang-jarang, bahkan ada tanaman yang tinggal menyisakan buahnya saja, dan baru mulai sedikit-sedikit mengeluarkan tunas baru, teman-teman. Dulunya tanaman ini awal perkembangannya sangat bagus.
Nah ini teman-teman, ini sisa-sisa yang pernah saya pruning, karena 2 kali di pruning jadinya pendek, dan ini sudah mengeluarkan tunas baru. Dulunya tanaman ini daunnya lebar-lebar teman-teman, dan ini sudah mengeluarkan tunas-tunas barunya teman-teman. Sedikit saya sepilkan ya teman-teman ya, kalau saya sepilkan semuanya mungkin terlalu panjang untuk durasi videonya. Nah ini yang di sebelah sini seperti ini teman-teman ya, bahkan tanaman sawinya pun baru mulai membaik teman-teman, dan nanti saya kocor ini tunas kembali teman-teman ya. Nah ini dampak dari embun tepung tempo beberapa hari yang lalu sampai pucuknya mati. Kejadiannya mirip seperti terkena tungau ya teman-teman ya. Nah ini sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas barunya teman-teman. Nah seperti ini kejadian tanaman cabai rawit di dataran rendah. Dan untuk informasi harga cabai rawit di dataran rendah di Lampung Timur, harganya masih stabil sekitar 40.000 teman-teman ya. Dari petani 40.000, mungkin jika konsumen membeli cabai bisa mencapai 50.000. Nah ini menyisakan buahnya saja teman-teman. Ini sangat parah sekali. Ini bukan diakibatkan karena kekeringan ya teman-teman ya, karena sumber air sangat banyak sekali, sangat melimpah. Jika saya mau mengocor itu sangat mudah sekali, karena perairan irigasi untuk sawah banyak airnya. Karena kejadiannya semakin dikocor semakin rusak tanamannya, jadi saya biarkan sedikit kering teman-teman. Walaupun ini di atas kering, di dalam tanah ini masih lembab teman-teman ya. Nah seperti ini sudah mulai mengeluarkan tunas barunya. Bahkan sebenarnya tanaman ini sudah mulai memetik. Nah ini teman-teman, sudah mulai mengeluarkan tunas sedikit-sedikit demi sedikit, sudah mulai bertunas, dan ini benar-benar menyisakan buahnya saja. Nah ini teman-teman, tapi tetap saya rawat karena tanaman ini belum kering. Saya masih optimis jika tanaman ini batangnya belum kering, suatu saat masih bisa pulih teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Bukannya saya tidak bisa merawat tanaman, tapi memang cuaca yang dilawan, jadi harus dengan istilah sabar. Jika saya boleh memberikan saran untuk teman-teman yang ingin menanam cabai untuk musim kemarau atau musim panas berikutnya, saran saya mendingan teman-teman menanam cabai panjang di musim kemarau ya, karena ini bersebelahan dengan cabai rawit. Cabai panjangnya tidak ada masalah, untuk daunnya sangat bagus, tunasnya pun sangat bagus sekali tunasnya, dan medianya pun sama-sama kering, tapi cabai panjang bisa bertahan. Dan ini cabai rawitnya seperti ini teman-teman. Walaupun ada tunas-tunas baru, semoga tidak keriting lagi. Ini sudah mengeluarkan tunas-tunas baru untuk atasnya. Jika untuk dikonsumsi sendiri kemungkinan tidak perlu beli cabai teman-teman ya. Ini seperti ini keadaannya teman-teman. Saya adalah kreator yang gentle, walaupun tanamannya jelek tetap saya publikasikan untuk kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, langsung ke nutrisinya teman-teman ya, karena saya ingin melakukan pengocoran bagaimana caranya yang lebih efektif cara mengocor tanaman, karena sudah lama sekali tanaman ini tidak diberi makan lewat akar. Oke, baik, ikuti terus bagaimana caranya mengocor tanaman di musim kemarau yang baik agar tidak merusak tanaman. Tentunya teman-teman penasaran, ikuti terus video ini dari awal hingga akhir. Oke, baik teman-teman ya, mungkin selain saya tanaman ini sudah tidak dirawat ya, karena saya itu orangnya suka ada tanaman yang jelek seperti ini. Saya ingin merawatnya dan saya ingin mempelajarinya bagaimana caranya memulihkan tanaman seperti ini. Jadi nanti di musim kemarau berikutnya kita bisa mengingat-ingat cara
menyuburkan tanaman di musim kemarau. Kemungkinan besar jika selain saya tanaman ini sudah dibiarkan teman-teman ya. Tapi saya bukan petani yang suka menyiksa tanaman ya. Sejelek apapun tanamannya tetap akan saya kasih makan, karena dia tetap mengeluarkan buah untuk saya konsumsi sekeluarga teman-teman. Oke, baik, pupuknya seperti ini teman-teman. Saya mencukupi unsur hara yang seimbang NPK 1616 karena di musim kemarau tanaman tentunya akan kekurangan nitrogen ya teman-teman ya. Jadi saya memberikan unsur hara nitrogen dari NPK 1616 dan unsur hara nitrogen dari pupuk Ultradap teman-teman ya. Ini tujuannya untuk menyehatkan batang dan akar ya teman-teman ya. Ini pun sama tujuannya juga untuk menyuburkan tanaman. Untuk air 10 liter saya berikan dosisnya, saya kasih nanti untuk NPK 1616 nya saya kasih 2 sendok makan teman-teman, dan Ultradapnya 2 sendok makan. Mari kita racik bersama-sama teman-teman. Sekedar informasi, untuk pupuk Mutiara 1616 ini harganya 25.000. Kemungkinan di beda wilayah beda harga ya teman-teman ya, bisa lebih murah bisa juga lebih mahal sedikit. Untuk Ultradap ini saya beli di tempat saya, ini harganya 60.000 di tempat saya, dan tentunya di beda wilayah tentunya beda harga, bisa lebih murah bisa lebih mahal sedikit ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman ya, untuk NPK 1616 nya saya kasih 2 sendok makan untuk air 10 liter air. Jadi saya merawat dengan cara tipis-tipis, nggak usah banyak-banyak dosis karena cuacanya lagi panas seperti ini. Dan tujuan pemberian pupuk Mutiara ini saya membutuhkan unsur hara, fosfat, kalium, dan nitrogen ya teman-teman ya, karena tanaman di musim kemarau ini sangat kekurangan nitrogen. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi daunnya tidak hijau, pucat, kuning pucat teman-teman. Ini dikarenakan kekurangan unsur hara nitrogen teman-teman. Untuk pupuk Ultradapnya yang tinggi fosfat dan nitrogen saya kasih 2 sendok makan juga teman-teman untuk air 10 liter ya teman-teman ya, supaya tanaman ini tercukupi kebutuhan fosfat dan nitrogennya. Jadi dari NPK saya mendapatkan unsur hara nitrogen 16, dari Ultradap saya mendapatkan unsur hara nitrogennya 12%. Jadi semakin tinggi unsur hara nitrogennya teman-teman. Penyiraman tanaman cabai ini saya lakukan di sore hari ya teman-teman ya. Jadi sebelum dipupuk tanaman ini saya akan mencoba menyiram di pangkal batang teman-teman ya. Nanti ikuti bagaimana hasilnya. Jika tanaman ini kan sudah tunas, jika nanti tunasnya buruk jangan diikuti teman-teman ya. Ini sebelum saya pupuk saya basahi dulu media tanamnya teman-teman. Biasanya saya memberikan siraman di sekitar batang, tapi sekarang saya siram semuanya seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat nanti seperti apa ke depannya teman-teman. Seperti ini. Sebelum dipupuk kita basahi dulu media tanamnya supaya lebih mudah tanaman untuk menyerap pupuk yang kita berikan. Tujuannya seperti itu teman-teman, tapi kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Seperti ini. Oke, saya siram dulu ya teman-teman ya medianya. Jadi saya skip dulu biar tidak kepanjangan videonya. Oke, baik teman-teman ya, sudah selesai saya basahi untuk media tanamnya, karena salah sedikit di musim kemarau akan menyebabkan tanaman semakin rusak teman-teman ya. Setelah ini langsung saya aplikasikan pupuknya teman-teman ya. Saya aduk terlebih dahulu untuk pupuknya, ini NPK dan Ultradap saja ya teman-teman ya, tidak ada yang saya tutup-tutupi untuk teman-teman dimanapun berada. Ini real Ultradap dan pupuk NPK 1616. Pemupukan di sore hari ya teman-teman ya, jangan di pagi hari, karena di pagi hari nanti di siang harinya panas dan akan menguap, akan meracuni tanaman itu sendiri. Jadi dilakukan di sore hari. Untuk dosis kocornya masih sekitar 100
mili untuk satu tanamannya teman tani. Jadi saya coba untuk menyiram di bawah pohon seperti ini teman tani, dan semoga lambat berlaun atau lambat laun tanaman ini bisa pulih sedikit demi sedikit teman tani. Seperti ini. Jadi harus bersabar petani untuk di dataran rendah karena tanaman tetap tidak ada yang bagus. Intinya disyukuri saja dan dirawat secara tipis-tipis, semoga bisa lekas pulih. Seperti ini teman tani ya, caranya dibasahi dulu lalu dipupuk dengan kocor, dicoba di bawah batang. Oke, karena tanamannya masih banyak teman tani ya, saya skip dulu untuk videonya. Nanti setelah selesai saya videokan kembali. Baik teman-teman ya, alhamdulillah sudah selesai pemupukannya tadi dengan cara kocor di bawah batang. Semoga kedepannya tanaman ini bisa tumbuh lebih baik lagi teman-teman ya. Sebenarnya banyak tanaman di sekitar saya, tanaman cabai, tapi saya memilih untuk mempublikasikan tanaman saya sendiri karena saya tidak ada waktu untuk ngevlog di tanamannya teman-teman petani di sini, karena menurut saya tanamannya tidak jauh berbeda, bahkan lebih parah dari tanaman saya teman tani ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga sedikit banyaknya harapan saya bisa memberikan manfaat untuk teman tani dimanapun berada ya. Inilah tanaman di dataran rendah MDPL 0 sampai 5 dari permukaan air laut di tempat saya ini teman tani ya, karena di sana itu di Grembel, itu namanya Grembel ya, di sana itu sudah laut. Oke, saya pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman tani.